Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita memulai sebuah tata kehidupan yang baru untuk tidak gampang menerima doktrin propaganda khususnya apa yang disampaikan oleh para habib. Dari beberapa penelusuran tentang diri mereka sendiri yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata bisa dibatalkan oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang cerita-cerita yang mereka bangun juga mulai terbukti kebohongannya. Seperti Habib Lutfi menceritakan Toha bin Yahya, menceritakan tentang Sumodiningrat, dan banyak hal yang pada akhir-akhir ini terkuak semua kebohongan-kebohongan jati diri mereka. Dan ini ada ceramahnya Taufik Segaf. Bahkan dia seorang ketua Robitoh Alawiyah, membranded klan Ba'alawi seolah-olah merekalah yang paling mulia. Bahkan ulama pun dianggapnya sebagai pengawal-pengawal mereka. Bagaimana status ulama? Ya, wal ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Nanti dulu. Habaib itu bukan keturunan Nabi. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah taqolain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Dua-duanya itu maksudnya bukan habaib. Kita lihat aja fenomenanya. Kita mengikuti siapa? Habib siapa? Habib Rizik. Sudah dinyatakan sebagai pemimpin organisasi yang terlarang di Indonesia. Bahkan sudah memakan korban. KM 50, pengikut-pengikutnya menjadi korban. Bahar, yang suka kuar-kuar, mencaci maki. Coba siapa? Habib siapa? Coba sebutkan yang di dalam mengajarkan itu berstandar ilmu pengetahuan agama. Mereka hanya berstandarkan ambisi-ambisi dia untuk dihormati. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul. Parah, ini parah. Sekali lagi, ini asobiyah, pengkultusan kepada klan Ba'alawi, sebuah rasisme. Faktanya Habib juga banyak yang zalim, banyak yang sesat juga, bahkan banyak yang tidak patut untuk dicontoh. Kemarin di Cirebon ada Habib yang meniduri muridnya, bahkan sudah punya suami. Muridnya itu di Banyuwangi ada satu keluarga dibantai oleh seorang Habib, sudah masuk ke proses hukum, sudah divonis. Apa Habib-Habib yang seperti itu yang diikuti? Sudah saatnya kita tidak lagi tertipu oleh klan Ba'alawi yang secara kesejarahan datang ke Indonesia saja dibawa oleh Belanda, dijadikan sebagai antek-antek penjajah di dalam melanggengkan kekuasaan Hindia Belanda. Tokoh yang fenomenal adalah Utsman bin Yahya sebagai mufti anteknya Belanda. Pemerintahan kafir dipuja-puja, para ulama yang sedang melakukan perlawanan terhadap penjajah dianggapnya sebagai bugot atau pemberontak. Ratu Helmina dipuja-puja, Torekot
Thariqatul aurat yang dibawa oleh para kiai-kiai dianggapnya sebagai khurafat dan kesesatan. Apakah Habib seperti itu yang mau diikuti? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau ulama banyak hadis, banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita untuk berkhidmah kepada mereka. Bahkan bahwa khidmatul fuqaha'i wa ahliddin wa sufiyah min afdalin nawafil li'annahu ibadatun wa i'anatun lil muslimin. Bahwa berkhidmat, mengabdi kepada para ulama, para ahli fikih, orang-orang yang suci, itu bagian daripada ibadah sunnah yang paling afdol. Karena di situ ada unsur menolong terhadap kejayaan umat Islam. Untuk menghindari asabiyah atau taklid Buddha secara personal, maka Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari melembagakannya di dalam sebuah organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama adalah bagian daripada thariqah yang afdol, tanpa kita menafikan adanya thariqatul aurat atau yang terkenal dengan thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Bahkan di dalam Al-Quran, ulama adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bukti kelanggengan ajaran Islam ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Tsumma awrasna ay tsumma a'taina. Kami langsung yang memberikan Alkitab ay Al-Qur'an kepada orang-orang yang istafaina, ikhtarna, langsung kami pilih, kata Allah, dari beberapa hamba-hambanya. Ila akhirihi. Jadi perlu diluruskan bahwa menghormati ahlul bait iya, menghormati dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iya, tetapi bukan kepada para habib. Kalau kita mengikuti, jelas mengikuti kepada al-fuqaha, orang-orang yang tafaqquh di dalam ilmu-ilmu agama, bukan kepada habib. Sekali lagi, tinggalkan doktrin-doktrin habib, tinggalkan husnudzan kita kepada mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kepalsuan mereka. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.